Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i wal amwat. Pendengar ini rahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, inayah, sehingga kita bisa diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menyahuti daripada suara azan hayya 'alas shalah, kita berjamaah salat 5 waktu di masjid. Itulah hidayah terbesar, hidayah termulia, hidayah utama, yakni kita diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid untuk salat 5 waktu berjamaah, supaya pembeda antara kafir dan muslim, insyaallah. Amin. Niat, amal dan sampaikan. Berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus juta mayat jenazah di alam kubur ingin dihidupkan kembali cuma untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu pendengar yang rahmati Allah. Sementara kita yang masih hidup menyia-nyiakan kesempatan umur, usia, kenikmatan kesehatan ini, tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid. Insyaallah, amin. Ini pendengar yang rahmati Allah. Tiada kenikmatan tertinggi kecuali kita diberi kekuatan melangkahkan kaki kita ke masjid. Nikmat kita, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat menyembah Allah, zikrullah, mensucikan Allah, nikmat silaturahim sebagai perpanjang usia kita. Dengan ketemu berjamaah di masjid, kita silaturahim, tidak perlu ke rumah-rumah. Bayangkan, kita bisa sampai 100 orang berjamaah di masjid, kita silaturahim, ketemu, biar tidak jabat tangan, kita ketemu, saling tatap, saling lihat, saling pandang. Bayangkan kalau kita tidak berjamaah di masjid, kita apa mampu kita 100 orang pergi ke rumah-rumah orang itu? Tentu tidak mampu. Inilah sehingga manfaat daripada sholat 5 waktu berjamaah di masjid adalah satu, memperpanjang usia, karena kita silaturahim, hablum minan nas. Ini yang tidak kita sadari. Hadis mengatakan silaturahim memperpanjang usia. Itu hadis, bukan cuma omongan ustadz, bukan. Kami tidak ada hak untuk mengarang-arang dalam satu urusan agama. Kami semua bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini pendengar dan rahmatullah, kita sadari. 5 kali dalam sehari kita ketemu bersilaturahim. Ini kunci daripada segalanya adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Allah akan sayangi, Allah akan cintai. Kalau sudah Allah sayangi, maka datanglah nusrullah, pertolongan Allah, datanglah hidayah Allah, hidayah kebaikan, nusrullah, pertolongan Allah datang terus. Ini benar-benar rahmati Allah, kita sehat, keluarga kita sehat, anak cucu kita sehat, istri kita sehat, rumah tangga kita sehat semua, insya Allah bisa menikmati hidup. Buat apa kita kaya kalau kita sakit terus, tidak bisa menikmati hidup, bahkan keluar terus uang untuk berobat, kasih sembuh itu penyakit. Ini pendengar rahmati Allah, hal yang sepele tapi jarang yang mampu, jarang yang dimampukan oleh Allah untuk sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jarang, hanya orang-orang yang pilihan lah, orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Ini yang
diberi kekuatan untuk senantiasa 5 waktu berjamaah di masjid, berbahagialah kita diberi dikategorikan sebagai pewaris Nabi, Rasatul Anbiya, yakni orang-orang yang mau memakmurkan masjid, orang-orang yang sholat berjamaah di masjid sebagai amalan Nabi ini sholat. Ini benar-benar rahmati Allah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Bila kita ingin sukses, kunci sukses adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Titik. Itu kunci sukses dunia dan akhirat. Ini kunci sukses, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena itu pembeda antara kafir dan muslim. Bayangkan kalau kita sudah kafir, bagaimana? Haram masuk surga, neraka terus. Iya. Berapa banyak orang Islam yang sudah jadi kafir semua. Tidak pernah sholat berjamaah di 5 waktu di masjid, kafir sudah. Neraka wail, neraka jahanam menanti mereka. Dengan riang-riang mereka dinanti oleh neraka jahanam. Karena apa? Masjid tidak mampu memakmurkan masjid. Sebagai amalan utama para al-anbiya adalah memakmurkan masjid. Para nabi-nabi adalah memakmurkan masjid. Nanti di yaumul hisab hanya orang yang memakmurkan masjid selain waktu berjamaah yang diakui sebagai umat Muhammad. Selebihnya itu tidak diakui. Neraka semua, kan neraka. Iya, umat Muhammad tertolak. Kaki tidak beri kesaksian dia ke masjid, tidak ada. Saya tidak pernah melangkahkan kakinya dia si fulan ke masjid. Tidak usah diakui Muhammad. Terus tidak diakui Muhammad, panggil itu malaikat. Seret mereka ke neraka, seret mereka masukkan neraka kekal abadi. Kalau begitu bagaimana? Gagal lah. Jadi orang yang goblok, orang yang bodoh. Lebih baik jadi binatang kalau kita masuk neraka selama-lama. Iya. Kal an'am, mereka seperti binatang ternak, al-dhallu, bahkan lebih sesat. Itu firman Allah. Kal an'am, ulaika al-an'am, mereka itu adalah binatang ternak, al-dhallu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak tidak masuk neraka, Mas. Tidak bisa. Tidak dikasih akal mereka sehingga dia masuk neraka. Kita yang dikasih akal itu yang menyeret kita ke neraka karena kita dikasih akal untuk berpikir. Sehingga kita berpikir menyembah Allah, mensucikan Allah karena dikasih akal. Orang yang gila, orang yang tidak waras itu tidak masuk neraka. Karena sudah gila, Mas. Sudah gila, tidak masuk neraka mereka. Begitu Allah takdirkan dia gila kok. Kita yang waras saja yang masuk neraka. Betul ini loh, betul. Apa gunanya Bapak diberi akal? Terus mengatakan minuman keras lalu tertabrak di jalan itu merupakan takdir? Bukan. Bukan takdir itu. Yang dia menerima takdir itu dilepas daripada akal kita. Kita berusaha. Hasilnya gimana? Lepas dari akal kita, berarti urusan Allah itu baru takdir. Loh, kalau kita cuma diam di rumah, tidak ada asbab usaha, ikhtiar. Takdir apa itu? Tidak bisa. Takdir bicara setelah kita ikhtiar. Karena kita dikasih akal. Akal kita itu mahal loh, akal itu. Loh, kalau kita tidak ada akal, kotoran penuh dengan kotoran tubuh kita, astagfirullah. Iya kan tidak ada akal, tidak bisa membedakan antara kotoran dengan yang najis, yang tidak najis. Begitu kan? Mahal itu akal. Akal inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Akan kita pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Akal kamu saya beri akal manusia. Kegunakan untuk apa itu akal? Untuk minum sudah saya larang, haram. Iya, itu. Kenapa minum? Ya sudah, habis minum bunuh istri, bunuh anak. Nabrak di jalan mati kafir, na'udzubillah. Sudah ada larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir
Wa ansabu wa aslamu rijsun min amali syaitan. Nah itu. Najis. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, khamr, keras judi, maisir. Wa ansabu, sesembelih untuk berhala selain Allah. Wa aslamu, mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan. Najis amali syaitan. Najis amal syaitan. Sudah. Itu Al-Maidah ayat 90. Itu tetap dilanggar ya, itulah. Jadi syaitan sudah amalan syaitan kita. Mengundi nasib, tokek, kek, tidak. Kek, iya, kek, tidak. Iya, aduh. Bahaya kita, iya, kita akan celaka. Kita mengundi nasib dengan tokek, suara tokek. Na'udzubillah min dzalik. Mereka menuhankan iblis, menasihkan jin, pakai sesaji, sesaji apa itu? Cawisan apa sesaji? Ada daun sirih, ada bunga telon ya. Telon itu 3, mawar melati dan kantil. Nah itu di sudut-sudut itu kafir semua, musyrik, neraka semua itu, kepercayaan goblok itu. Ini pendengar yang rahmati Allah, itulah. Karena kita diberi akal, maka kita akan bertanggungjawabkan amal kita. Iya, apa gunanya akal? Bisa menimang. Akal dimasuki oleh Al-Quran, kita tahu halal haram. Dengan iqra' membaca. Perintah pertama Allah itu iqra', bukan salat. Iqra', bacalah. Loh iya, wajib, sama dengan aqimis sholat, sama. Iqra', bacalah. Aqimis sholat, dirikan sholat. Kalimat amar ini, kalimat perintah. Amar, perintah. Amir itu kan pemerintah. Amir itu pribadinya. Umara itu adalah lembaganya, pemerintah. Amir dari kata merintah. Diperintah, kita itu orang diperintah. Siapa merintah undang-undang? Loh iya. Jangan membunuh. Perintah undang-undang kan? Kalau kamu membunuh, penjara. Itu. Ini perintah siapa? Undang-undang. Kalau tidak tahu undang, tidak bisa. Kita tidak boleh. Sudah di lembaran negara, tidak boleh. Sudah di lembaran negara, mas, setiap orang yang bunuh tentu dipenjara. Tidak mungkin, tidak. Karena ada pemerintah. Ada umaro. Perintahnya ada undang-undang. Ada aparat, ada penegak hukum, ada polisi, ada tentara. Itulah pendengar yang rahmati Allah. Sehingga membaca. Iqra', membaca, melihat, mendengar, membaca. Oh begitu ya dia kelakuannya begitu, jangan ditiru. Kan itu, kita melihat, membaca orang, kelakuannya begitu, jangan ditiru. Jelek itu. Kenapa ditiru? Masuk neraka. Loh iya, kita suruh membaca. Melihat TV juga membaca. Melihat alam juga membaca. Membaca itu apa? Membaca semua, membaca gambar, membaca foto, membaca tulisan, membaca ilmu, membaca. Membaca peristiwa ini, iya ya. Kenapa di Palu itu dihancurkan oleh tsunami, oleh likuifaksi, oleh gempa? Kenapa di Palu begitu? Maka timbullah keimanan kita. Oh iya ya, mereka banyak maksiat. Boleh jadi banyak maksiat. Iya. Siapa yang tidak kenal Balaroa, mas? Teksasnya perumahan Palu, Teksas mereka itu. Judi, kumpul kebo di situ, suami orang, laki orang di Balaroa semua, di Palu sana, PTN Balaroa. Judi inak-inak, judi inang-inang, judi nenek-nenek, judi semua, mabuk, narkoba, judi. Kumpul kebo sudah di situ semua. Kasih hancur Balaroa, bukan sekali hancur, kasih tenggelam itu rumah dengan isinya, dengan orangnya. Likuifaksi, tenggelam mereka. Kenapa?
Sudah kurang ajar mereka itu. Kumpul kebo sudah di situ. Homoseks, LGBT sudah, suami orang, istrinya tentara, istrinya PNS, istrinya pejabat, semua di situ ngumpul berjamaah apa? Rame-rame berjamaah dalam pesta. Itu benar rahmati Allah. Ya. Dari mana ini? Demikian pendengar rahmati Allah, sehingga kita membaca. Oh, kenapa Palu begitu? Itu. Toh itu membaca Mas, bukan cuma ya, ini kan membaca informasi dari televisi, dari YouTube. Balarwa Palu kenapa dikasih, bukan kasih hancur Mas, ngapain dikasih hancur, kasih tenggelam dalam tanah macam koron loh. Itu koronnya Indonesia loh ya, dekat dengan kita loh ya, kasih habis tuh koron, bukan kasih habis apa, kasih lenyap di telan bumi, likuifasi. Selama hidup saya tidak pernah kejadian seperti itu, melihat kejadian seperti itu, baru di Palu ini loh, dekat dengan kita. Pendengar rahmati Allah, sehingganya membaca Iqra. Loh, Iqra iya. Bagi mereka yang dia membaca Iqra, kafir, sudah kafir. Loh, iya. Kafir itu definisinya apa? Kafir itu menentang. Kufra, menutup. Rat dari ayat Allah itu menutup, tidak yakin mereka itu kafir. Kufra, kuf itu menutup mereka. Apa ini Iqra sudah tidak laku. Itu kafir dia. Jadi jangan sampai satu ayat pun kita kafir, menutup kebenaran ayat itu. Neraka kita. Bapak membaca apa? Apalagi membaca Al-Quran, wajib. Bukannya wajib membaca Al-Quran. Yang mewajibkan itu thalabul ilmu ala faridatul al-muslimin. Itu yang wajib kita menuntut ilmu. Ilmu dari mana? Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran wajib. Itu dalilnya Mas. Enggak ada di dalam Al-Quran bilang wajib membaca Al-Quran. Oh, enggak bisa. Yang diwajibkan Iqra-nya itu membaca dalam konteks general, umum, dalam konteks apa, holistik ya, itu. Pendengar rahmati Allah, ini pendengar rahmati Allah, sehingganya kita senantiasa diberi kekuatan untuk Iqra, membaca Mas. Seperti ini, lihat, mendengar ini, membaca YouTube ini, ceramah ini juga membaca. Loh iya, mendengar kan, membaca mendengar sudah sama, informasi, baca itu informasi. Pendengar yang rahmati Allah, sehingganya kita dijauhi dari azab Allah, dari musibah Allah. Kita membaca. Kaum laknat itu macam di Balarwa, kaum laknat itu sudah di Balarwa itu, Palu. Kasih, bukan kasih hancur, kasih diisap lebu macam koron. Kenapa begitu? Nah, kita baca, oh iya, itu perumahan Texas itu perumahan itu. Suaminya orang kumpul kebo di situ, miras, minum judi, narkoba, sudah kumpul di situ. Nenek, kakek, tetek, aduh, enggak peduli sudah. Maka Allah tenggelamkan mereka dengan perabot mobil, semua ditenggelamkan. Itu kesimpulan aktual. Makanya jangan maksiat, itu saja ini, sehingga kita timbul generalisasi ilmu, jangan maksiat. Nanti seperti Balarwa Palu, PTN paling besar di Palu sudah itu. Situ kumpul kebo, di situ kumpul kebo Mas. Saya buka sekarang, ayo saya buka. Kenapa? Iya, supaya kita tidak macam di Balarwa kumpul kebo. Pendengar yang dirahmati Allah, membaca Iqra,
Itu perintah pertama Allah. Wajib kita membaca. Sama dengan aqimis sholat, sama. Siapa yang menolak ini kafir, saudara. Sementara kita tidak, buta informasi, radio aja nggak ada, televisi aja nggak ada, bagaimana bisa membaca? Quran saja nggak ada, bagaimana bisa membaca? Sehingga ada media canggih, ini WA, grup-grup WA, baca itu, baca. Lebih cerdas. Gratis lagi dapat informasi WA, gratis. Cuma kita beri pulsa data atau pulsa apa, wifi kan begitu. Demikian pendengar yang rahmati Allah, semoga kunci Iqra, bacalah, membaca. Jangan bengong terus. Kalau kita melamun terus, jadi setan masuk. Jadi kita baca, kita YouTube, kita wifi-an YouTube, kita WA ini, wifi apa, kita Google, cari di Google, kita cerdas itu mas, cerdas kita. Ini dengar ceramah Pak Ustaz, cerdas kita. Insyaallah. Kita akhiri dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.